Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Maharani Pita Anansari dengan NIM S1S125017, Program Studi Teknik Informatika Universitas Halu Oleo. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Implementasi Transformasi Geometri Dua Dimensi Menggunakan Matriks pada Grafika Komputer Berbasis Python. Kita masuk pada tujuan makalah ini, yaitu yang dimana adalah mengimplementasikan transformasi geometri dua dimensi menggunakan matriks, serta menganalisis hasil transformasi rotasi, scaling, dan translasi menggunakan bahasa pemrograman Python. Kita lihat pada bagian abstrak, bahwa di sini telah dijelaskan kalau transformasi geometri merupakan salah satu konsep dasar aljabar linear yang banyak digunakan dalam grafika komputer. Makalah ini menggunakan objek berbentuk rumah sederhana yang direpresentasikan dalam bentuk koordinat kartesius. Transformasi yang diterapkan meliputi rotasi, scaling, dan translasi. Untuk implementasinya, kita menggunakan library NumPy untuk operasi matriks dan Matplotlib untuk visualisasi hasil transformasinya. Hasil makalah ini menunjukkan bahwa seluruh transformasi berjalan sesuai teori aljabar linear. Nah, kita lihat pada bagian pendahuluan bahwa di sini telah dijelaskan kalau semisalnya aljabar linear memiliki peranan penting dalam bidang informatika. Mengapa demikian? Dikarenakan aljabar linear merupakan salah satu fondasi utama dalam ilmu komputer karena hampir semua data pada komputer dapat direpresentasikan dalam bentuk angka, vektor maupun matriks. Dalam aljabar linear, komputer dapat melakukan berbagai operasi matematis secara efisien untuk mengolah data dan menghasilkan informasi yang berguna. Lalu di sini ada konsep matriks dan vektor yang digunakan pada computer vision, machine learning, grafika komputer, dan pengolahan citra digital. Salah satu penerapan aljabar linear yang sangat penting adalah transformasi geometri. Nah, transformasi geometri inilah yang akan kita gunakan pada makalah kali ini. Transformasi geometri ini memungkinkan perubahan posisi, ukuran, maupun orientasi objek. Permasalahan yang kita angkat di sini adalah dalam penelitian ini masih banyak mahasiswa yang memahami teori matriks tetapi belum memahami implementasinya dalam pemrograman. Oleh karena itu, makalah ini bertujuan untuk dilakukan menunjukkan penerapan nyata konsep aljabar linear menggunakan Python. Nah, saat ini kita masuk pada bagian metode penelitian pada 2.1 yaitu analisis permasalahan. Dalam dunia grafik komputer, objek dua dimensi digambarkan sebagai sekumpulan titik koordinat pada bidang kartesius. Untuk menghasilkan berbagai efek visual, objek tersebut seringkali memerlukan manipulasi, seperti rotasi, skala, atau pemindahan ke lokasi tertentu. Jika dilakukan secara manual, perhitungan perubahan koordinat untuk setiap titik akan menjadi rumit, terutama ketika jumlah titik yang terlibat terus semakin banyak. Salah satu solusi yang digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan menggunakan transformasi geometri berbasis matriks, dengan menggunakan operasi matriks dengan perubahan posisi ukuran dan orientasi objek dapat dilakukan secara sistematis dan efisien. Metode ini memungkinkan titik yang membentuk objek untuk ditransformasikan secara simultan melalui proses perkalian matriks. Pada makalah ini, transformasi geometri dua dimensi diterapkan pada objek sederhana berbentuk rumah menggunakan bahasa pemrograman Python. Transformasi yang digunakan meliputi rotasi, scaling, dan translasi. Melalui implementasi ini, hubungan antara konsep aljabar linear dan penerapannya dalam grafika komputer dapat diamati secara lebih jelas. Lalu kita lanjut pada bagian 2.2, yaitu konsep transformasi geometri dua dimensi. Transformasi geometri merupakan proses perubahan posisi, ukuran, maupun arah suatu objek pada bidang koordinat.
Dalam grafika komputer, transformasi geometri digunakan untuk memanipulasi objek digital sehingga dapat ditampilkan sesuai dengan kebutuhan. Proses transformasi dilakukan menggunakan matriks karena metode ini memungkinkan perhitungan dilakukan secara sistematis dan efisien terhadap seluruh titik penyusun objek. Pada makalah ini, digunakan 3 jenis transformasi utama, yaitu rotasi, scaling, dan translasi. Kita masuk pada bagian pertama, yaitu rotasi. Rotasi merupakan transformasi yang digunakan untuk memutar suatu objek terhadap titik pusat tertentu dengan sudut tertentu. Pada transformasi ini, bentuk dan ukuran objek tetap dipertahankan, sedangkan orientasinya berubah sesuai besar sudut rotasi yang diberikan. Matriks rotasi 2 dimensi ditunjukkan oleh persamaan 1. Di sini kita bisa melihat rumus dari rotasi. Di sini juga sudah ada keterangan-keterangan yang akan dijelaskan. Lalu kita lanjut bagian kedua, yaitu scaling. Scaling adalah transformasi yang digunakan untuk memperbesar atau memperkecil ukuran suatu objek. Pada transformasi ini, bentuk objek tetap dipertahankan, namun ukuran objek berubah sesuai faktor skala yang diberikan. Matriks scaling 2 dimensi ditunjukkan oleh persamaan kedua. Di sini juga ada rumus, lalu ada juga di sini bagian keterangannya. Lalu yang ketiga itu ada translasi, yang dimana translasi ini adalah transformasi yang digunakan untuk memindahkan posisi suatu objek dari satu titik ke titik lainnya, tanpa mengubah bentuk maupun ukurannya. Matriks translasi 2 dimensi ditunjukkan oleh persamaan ketiga. Di sini kita bisa melihat ya rumusnya, ada juga keterangannya. Lalu kita lanjut pada 2.3 yaitu metode implementasi, yang dimana objek yang digunakan adalah untuk implementasi adalah objek 2 dimensi berbentuk rumah sederhana yang direpresentasikan sebagai sekumpulan titik koordinat pada bidang kartesius. Setiap titik penyusun objek disimpan dalam bentuk matriks sehingga dapat diproses menggunakan operasi aljabar linear. Proses implementasi dimulai dengan mendefinisikan koordinat objek awal, kemudian dilakukan rotasi sebesar 45 derajat, scaling sebesar 2 kali lipat ukuran awal, dan translasi sejauh 5,3 satuan. Setiap transformasi dilakukan dengan menggunakan matriks rotasi, matriks scaling, dan matriks translasi. Hasil transformasi divisualisasikan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan bantuan pustaka NumPy dan Matplotlib. Visualisasi dilakukan untuk membandingkan objek sebelum dan sesudah transformasi sehingga perubahan posisi, ukuran, dan orientasi objek dapat diamati dengan jelas. Nah, di sini kita bisa lihat pada bagian 2.4 yaitu alur transformasi objek. Kita lihat pada bagian gambar pertama. Di sini kita bisa melihat bahwa pada bagian pertama paling atas itu adalah objek rumah awal yang belum diapa-apakan sama sekali. Lalu kita merepresentasikan koordinat ke dalam matriks. Lalu kita mulai merotasikan sebesar 45 derajat. Setelah kita merotasikan, kita scaling 2 kali. Lalu kita translasi dengan 5,3. Lalu setelah kita sudah melakukan 3 implementasi itu, kita akan mendapatkan visualisasi hasilnya yang akan kita bahas pada hasil dan pembahasan habis ini. Lalu kita lihat pada bagian 2.5 yaitu implementasi menggunakan Python. Nah, di sini ada beberapa potongan terminal Python yang akan kita gunakan untuk mengimplementasikan program ini. Yaitu yang pertama kita menggunakan pustaka NumPy dan Matplotlib yang dimana NumPy adalah library Python yang dirancang untuk mendukung perhitungan numerik dan operasi matriks secara efisien. Sedangkan Matplotlib adalah berperan sebagai library visualisasi untuk menampilkan objek sebelum dan sesudah transformasi.
Di sini kita bisa melihat kode programnya. Lalu kita lanjut pada bagian yang kedua, yaitu representasi objek rumah. Yaitu yang dimana objek yang kita gunakan objek yang kita gunakan berupa bangun dua dimensi berbentuk rumah sederhana. Alasan memilih objek ini yaitu karena bentuk tersebut tersusun atas beberapa titik koordinat dan garis yang sangat representatif untuk menunjukkan efek transformasi geometri. Bentuk rumah mudah dipahami, sehingga perubahan yang terjadi akibat rotasi, scaling, maupun translasi mudah dipahami oleh audiens. Nah, di sini kita bisa melihat pada kode program kedua. Lalu di sini kita masuk pada bagian visualisasi objek awal. Setelah koordinat rumah didefinisikan, langkah selanjutnya adalah memvisualisasikan objek awal, yaitu visualisasi dilakukan untuk memastikan bahwa koordinat yang ditentukan dapat membentuk objek sesuai rancangan yang diinginkan sebelum proses transformasi ditetapkan. Yang dimana visualisasi objek awal juga berfungsi sebagai dasar untuk membandingkan perubahan yang terjadi setelah objek mengalami rotasi, scaling, dan translasi. Visualisasi dilakukan menggunakan pustaka Matplotlib. Pustaka memungkinkan penghubung titik-titik koordinat yang didefinisikan sehingga membentuk objek dua dimensi. Dengan demikian, bentuk objek dapat ditampilkan secara grafis pada bidang kartesius sehingga lebih mudah diamati dan dianalisis. Ini adalah kode program ketiga, yaitu visualisasi objek rumah awal. Selanjutnya kita masuk pada bagian keempat, yaitu implementasi transformasi rotasi 45 derajat. Transformasi rotasi digunakan untuk memutar objek terhadap titik pusat koordinat. Pada program ini digunakan sudut rotasi sebesar 45 derajat untuk menunjukkan bagaimana orientasi objek dapat berubah tanpa mengubah bentuk maupun ukurannya. Dalam implementasinya, sudut rotasi terlebih dahulu dikonversi dari satuan derajat ke radian karena fungsi trigonometrinya pada Python menggunakan satuan radian. Selanjutnya, matriks rotasi dibentuk menggunakan fungsi sinus dan kosinus, kemudian dikalikan dengan matriks koordinat objek untuk menghasilkan koordinat baru setelah dirotasi. Kita bisa lihat pada kode program keempat, yaitu implementasi transformasi rotasi 45 derajat. Kita masuk pada bagian yang kelima, yaitu implementasi transformasi scaling dua kali, yang dimana transformasi scaling digunakan untuk mengubah ukuran objek dengan tetap mempertahankan bentuk dasarnya. Pada program ini, kita gunakan faktor skala sebesar 2 pada sumbu X dan sumbu Y sehingga ukuran objek menjadi 2 kali lebih besar dibandingkan ukuran awal. Proses scaling ini dilakukan dengan membentuk matriks scaling yang berisi faktor pengali pada masing-masing sumbu koordinat. Matriks tersebut kemudian dikalikan dengan matriks koordinat the object untuk menghasilkan ukuran baru yang telah diperbesar secara proporsional. Di sini kita bisa melihat pada kode program kelima, yaitu implementasi transformasi scaling dua kali. Kita masuk pada bagian implementasi transformasi translasi 5,3, yaitu yang dimana transformasi translasi digunakan untuk memindahkan posisi objek pada bidang koordinat tanpa mengubah bentuk, ukuran, maupun orientasinya. Dalam penelitian ini, kita menggunakan perpindahan sebesar 5 satuan pada sumbu X dan 3 satuan pada sumbu Y. Translasi dapat dilakukan dengan menambahkan vektor perpindahan
perubahan pada setiap titik koordinat objek. Vektor translasi yang digunakan direpresentasikan dalam bentuk pasangan koordinat 5,3. Kita bisa melihat pada kode program ke-6, yaitu implementasi transformasi translasi. Kita berada pada bab 3, yaitu hasil dan pembahasan, yang dimana pada bab ini saya hanya akan menampilkan visualisasi hasilnya saja. Nanti setelah dari sini saya akan langsung menuju ke VS Code untuk memperlihatkan langsung bagaimana program ini akan berjalan. Nah, kita lihat pada bagian 3.1, yaitu objek awal. Pada gambar kedua, yaitu objek rumah awal, yang dimana gambar kedua ini menunjukkan objek rumah sederhana yang direpresentasikan dalam bentuk koordinat 2 dimensi. Objek tersebut tersusun atas beberapa titik yang saling terhubung sehingga membentuk bangun menyerupai rumah. Koordinat titik-titik tersebut digunakan sebagai data awal sebelum dilakukan apapun atau sebelum dilakukan transformasi geometri. Lalu kita masuk pada bagian 3.2, yaitu hasil transformasi rotasi. Ini adalah gambar visualisasinya. Berdasarkan gambar ketiga, objek rumah mengalami rotasi sebesar 45 derajat terhadap titik pusat koordinat. Bentuk dan ukuran objek tetap dipertahankan, namun orientasinya berubah sesuai sudut rotasi yang diberikan. Hasil ini menunjukkan bahwa matriks rotasi mampu mengubah arah objek tanpa mengubah proporsinya. Kita lanjut pada bagian 3.3, yaitu di mana hasil transformasi scaling. Ini adalah gambaran visualisasinya. Gambar ini menunjukkan hasil transformasi scaling dengan vektor skala sebesar 2 pada kedua sumbu. Transformasi ini menyebabkan ukuran objek menjadi 2 kali lebih besar dibandingkan objek awal. Bentuk objek tetap sama, namun jarak antar titik meningkat secara proporsional. Lalu kita lanjut pada bagian 3.4, yaitu hasil transformasi translasi. Ini adalah gambaran visualisasinya. Berdasarkan gambar ini, objek rumah mengalami perpindahan sejauh 5 satuan pada sumbu X dan 3 satuan pada sumbu Y. Transformasi translasi tidak mengubah bentuk, ukuran, maupun orientasi objek, melainkan hanya memindahkan posisi objek pada bidang koordinat. Lalu kita masuk pada bagian 3.5, yaitu analisis hasil transformasi. Nah, berdasarkan hasil implementasi yang telah kita lakukan sebelumnya, setiap transformasi geometri menghasilkan perubahan yang berbeda terhadap objek. Transformasi rotasi mengubah sudut pandang objek sesuai besar sudut yang diberikan tanpa mengubah ukuran objek apapun. Transformasi scaling menyebabkan perubahan ukuran objek secara proporsional sesuai faktor skala yang digunakan. Sementara itu, transformasi translasi hanya mengubah posisi objek pada bidang koordinat tanpa mengubah bentuk ataupun ukurannya. Hasil visualisasi ini menunjukkan bahwa semua transformasi yang ditetapkan sesuai dengan teori aljabar linear yang menggunakan operasi matriks. Matriks rotasi menghasilkan perubahan arah objek, matriks scaling mengubah dimensi objek, dan translasi menghasilkan perpindahan posisi objek. Implementasi menggunakan Python dengan pustaka NumPy dan Matplotlib berhasil memperlihatkan hubungan antara konsep matematis dan penerapannya dalam grafika komputer. Selain digunakan pada objek rumah sederhana, transformasi geometri berbasis matriks juga diterapkan pada berbagai bidang informatika. Dalam grafika komputer,
Transformasi ini digunakan untuk mengatur posisi dan orientasi objek pada animasi maupun game. Di bidang fisik komputer dan pengolahan gambar, transformasi digunakan untuk melakukan rotasi, penskalaan, dan penyesuaian posisi gambar sebelum proses analisis. Hal ini menunjukkan bahwa konsep aljabar linear tidak hanya bersifat teoritis, tetapi memiliki peran penting dalam pengembangan berbagai aplikasi komputasi modern. Dengan demikian, penggunaan matriks dalam transformasi geometri dua dimensi terbukti efektif untuk melakukan manipulasi objek secara terstruktur. Dalam bidang grafika komputer, transformasi berbasis matriks ini memungkinkan memanipulasi objek dilakukan secara efisien, karena seluruh titik koordinat dapat diproses secara bersamaan melalui operasi matriks. Penelitian ini masih terbatas pada transformasi geometri dua dimensi dengan objek sederhana berbentuk rumah. Selain itu, transformasi yang digunakan hanya meliputi rotasi, scaling, dan translasi. Implementasi belum mencangkup transformasi lain seperti refleksi dan shear, serta belum mendukung interaksi pengguna secara langsung. Nah, di sini kita akan masuk pada bagian aplikasi VS Code untuk melihat secara langsung. Nah, di sini kita sudah masuk pada bagian aplikasi VS Code-nya, yang dimana kita bisa melihat langsung. Di sini adalah codingan-codingan yang akan kita gunakan untuk transformasi yang akan kita lakukan. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa di sini kita telah menggunakan NumPy dan Matplotlib untuk perhitungannya. Di sini juga yang pertama ada objek rumah awal, yaitu setelah itu ada fungsi visualisasi, lalu ada objek awal, habis itu ada rotasi 45 derajat, dan scaling 2 kali, lalu yang terakhir ada translasi 5,3. Nah, di sini langsung saja kita lakukan run. Menunggu sebentar. Nah, di sini kita langsung bisa melihat objek rumah awalnya yang sudah berbentuk seperti rumah. Ketika kita X, otomatis akan mengeluarkan hasil rotasi sebesar 45 derajat. Kita bisa lihat ya, ini berlawanan arah jarum jam. Kita X lagi. Nah, ini adalah hasil scaling 2 kali, yang dimana membalikan posisi seperti tadi, seperti awal. Setelah itu, ini adalah yang terakhir, yaitu hasil translasi 5,3. Kita X. Selesai. Nah, sekarang kita masuk pada bagian bab keempat, yaitu kesimpulan dan saran. Yang dimana dari semua kita paparkan materi tadi, saya memiliki beberapa kesimpulan, yaitu berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa transformasi geometri dua dimensi dapat diimplementasikan menggunakan operasi matriks pada Python. Di sini ada 3 juga yang harus kita ingat, bahwa yang pertama, rotasi itu untuk mengubah orientasi objek, scaling untuk mengubah ukuran objek, dan translasi untuk mengubah posisi objek. Nah, dan untuk sarannya, untuk penelitian selanjutnya, transformasi dapat diterapkan pada objek yang lebih kompleks maupun objek 3 dimensi. Oke, selanjutnya di sini juga kita ada ucapan terima kasih. Penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah aljabar linear atas bimbingan dan arahan yang diberikan selama proses pembelajaran. Penulis juga berterima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan sehingga makalah ini dapat diselesaikan dengan baik. Baiklah,
Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan dan dapat saya paparkan pada presentasi kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya menyadari bahwa mulai dari makalah hingga presentasi saya hari ini masih memiliki banyak sekali kekurangan. Mohon dukungannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.